Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Pak dari kelas Ilmu Komputer Malam semester 4 dengan NIK 02235. Baik, video ini saya maksud untuk memenuhi nilai dari tugas penggunaan sistem dengan judul manajemen memori. Simple saja karena biasanya saya pakai tes manager, makanya saya akan memberikan sebuah demo mengenai task manager itu sendiri secara singkat saja ya. Baik, untuk Windows 11 itu kalau kita ingin masuk ke task manager, kita tinggal klik kanan tombol saya klik kanan di bagian taskbar lalu pilih task manager atau dengan menekan tombol di keyboard shortcutnya itu Ctrl ditambah Shift dan Escape, maka akan muncul task manager. Untuk task manager Windows 11 itu dia memiliki tampilan baru berbeda dengan Windows 10, yang dimana itu dia uh, lebih rapi, lebih gampang untuk untuk dicari kegunaannya masing-masing, seperti proses performance, history, startup, user details, dan service-nya. Baik, untuk yang pertama saya akan jelaskan mengenai proses. Nah, proses ini memperlihatkan aplikasi atau program yang berjalan saat ini, baik itu melalui background ataupun yang terlihat. Misal, kalau kita urutkan berdasarkan statusnya atau namanya, kita bisa lihat ada Task Manager yang saat ini terbuka, ada Telegram Desktop yang terbuka juga. Jika misal program atau aplikasi kita tidak berjalan dengan baik, kita bisa lakukan end-text saja dengan cara klik aplikasinya, kemudian diklik kanan, lalu pilih end-text untuk menghilangkan. Maka telegramnya akan hilang. Begitupun untuk yang lain. Kemudian kita juga bisa urutkan berdasarkan penggunaan pemakaian CPU, memori atau disk, dan networknya. Untuk CPU yang paling tinggi saat ini digunakan oleh Bandicam karena saya gunakan untuk melekam layar ya. Kemudian untuk memori itu dia ada anti malware service yang memang selalu 24 jam aktif dia untuk melindungi laptop kita dari malware. Kemudian untuk di sini tidak terlalu banyak ya karena storage saya juga tidak pakai. Saya biarkan saja ini terus saya tutup. Kemudian untuk network juga 0% karena saya tidak menggunakan jaringan apapun baik wifi ataupun kabelan. Baik, yang kedua itu ada performance. Nah, performance ini mirip dengan proses memperlihatkan jumlah pemakaiannya, tapi lebih spesifikasi ke komponennya. Misalnya ke prosesornya, CPU-nya penggunaannya hampir 100%, sekitar 98 sampai 85%, dengan speednya 2,80 GHz. Lalu untuk memorinya pemakaiannya sekarang sekitar 3 GB dari total 3,8 GB dengan kecepatan 2933 Mbit per second. Terus cache-nya ada 700 sampai 800. Faktor pabriknya dari sodium, penggunaan slotnya cuma satu, ada dua dari jumlah keseluruhan. Kemudian disknya sama 0, tidak ada penggunaan sama sekali. Untuk GPU juga di sini dia tidak terlalu banyak karena yang pakai GPU saat ini hanya Bandicam ini sendiri yang menggunakan graphic card-nya. Lalu untuk history ini dia memperlihatkan aplikasi-aplikasi apa saja yang pernah terpakai atau pernah berjalan di dalam laptop ini, serta berapa lama penggunaannya dari masing-masing komponennya seperti CPU, RAM-nya atau network, serta jika ada notifikasi yang masuk. Lalu yang startup, nah yang startup ini banyak orang yang tidak tahu bahwa startup ini kadang pengguna tidak sadar kalau misal beberapa aplikasi berjalan itu memakan
memori ataupun CPU-nya tanpa kita sadari. Makanya saya cuma menjalankan dua aplikasi ini untuk startup-nya. Jadi jika laptopnya baru dinyalakan, maka dua aplikasi ini langsung otomatis nyala. Yang lainnya saya disable biar tidak memakan memori atau CPU-nya di belakang layar. Kemudian user. Nah, user ini hanya menampilkan satu user karena ini kebutuhan laptop pribadi, jadi cuma satu pengguna yang pakai laptop ini. Terus kalau misal untuk penggunaan perangkat komputer kantor itu biasanya lebih dari beberapa user. Nah, di sini gunanya untuk bagian user ini memperlihatkan uh, user mana yang yang memakai kelebihan atau uh, banyak prosesnya lah. Misal kalau sini cuma satu, maka diperlihatkan berapa banyak jumlah CPU, memori, disk, dan network yang digunakan. Itu aja. Kalau untuk details ini sama dengan proses ya. Cuma dia sesuai dengan namanya, dia menjelaskan lebih detail aplikasi dan program yang berjalan. Bedanya dia ada PID-nya, ada username-nya, ada arsitekturnya, bahkan ada deskripsinya dari semua program-program yang berjalan, baik yang di belakang layar maupun yang terlihat. Kita bisa lihat berdasarkan statusnya atau PID-nya atau nama sistemnya juga bisa. Yang terakhir ada service. Nah, untuk yang service ini saya sering kesini untuk pertama kali buka laptop karena kadang Bluetooth user service-nya kadang stop. Yang dimana ini saya butuhkan untuk keyboard saya karena keyboard saya pakai media Bluetooth untuk terhubung. Makanya saya harus selalu cek. Jika dia stop, maka saya tinggal start atau restart. Lalu saya restart laptop saya, kemudian nanti bakal muncul lagi. Lihat di sini kontak ada dua, satunya untuk earbud saya, satunya untuk keyboard. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa klik masing-masing service dengan Open Services. Lebih detail lagi, service-service apa yang berjalan atau yang berhenti, yang tidak berfungsi dengan benar. Mungkin itu saja dari saya, singkat saja, karena ini juga merupakan cuma demo video penggunaan Task Manager untuk memenuhi tugas penguraian sistem mengenai manajemen memori. Terima kasih. Selamat pagi.